Malam itu, seluruh keluarga kami duduk bersama untuk makan malam. Aroma daging panggang memenuhi ruangan. Lampu gantung besar berkilauan di atas meja. Semua orang mengenakan pakaian terbaik mereka. Suami saya, Caspian, duduk di samping saya, memotong steaknya dengan tenang. Putra saya, Julian, tampak sangat lelah. Istrinya, Sarah, terus tersenyum seolah-olah ia telah memenangkan sesuatu yang besar. Sejak awal, saya memperhatikan ia bertingkah aneh. Ia terlalu manis, terlalu mewah, terlalu mencolok. Tapi saya tetap diam. Ketika hidangan penutup datang, Sarah berdiri. Ia menyentuh perutnya dan berkata, "Saya punya pengumuman. Saya hamil." Semua orang bertepuk tangan dan tersenyum. Julian tampak sangat bahagia dan memegang tangannya. Tapi kemudian, Sarah berjalan ke arah saya. Ia membungkuk, seolah ingin memeluk saya, tetapi ia malah berbisik di telinga saya. "Bayi ini bukan bayi Julian. Bayi ini milik suamimu, wanita tua." Untuk sesaat, jantung saya berhenti berdetak. Kata-katanya terasa seperti pisau. Tapi saya tidak menangis. Saya tidak berteriak. Malahan, saya tertawa terbahak-bahak. Semua orang menatap saya, terkejut. "Kenapa Mama tertawa?" tanya Julian. Aku menghapus air mataku, mencium pipi Sarah, dan berbisik. "Jangan khawatir, sayang. Sebentar lagi aku juga akan memberimu kejutan." Malam itulah pertempuranku dimulai. Saat aku tidur, aku menatap wajah Caspian. Ia sedang tidur, mendengkur pelan. Wajahnya memang sudah tua, tetapi perempuan muda seperti Sarah masih menyukainya. Aku tidak marah. Aku tidak sedih. Aku hanya merasakan dingin di dalam diriku. Keesokan paginya, aku memasak sarapan seperti biasa. Telur goreng untuk Caspian, roti panggang untuk Julian, dan jus jeruk untuk Sarah. Ia tidak pernah meminumnya karena katanya ia alergi asam sitrat. Aku tersenyum sendiri. Sarah merasa ia begitu istimewa. Pagi itu, ia menatapku sambil mengelus perutnya. "Aku sangat bahagia," katanya bangga. "Sebentar lagi, kau akan kehilangan segalanya." Aku hanya balas tersenyum. "Terkadang kebahagiaan datang dari hal-hal kecil," jawabku. Untuk pertama kalinya, ia tak punya jawaban. Ia pikir ia sudah menang. Tapi ia salah. Hari itu, aku menelepon teman lamaku, Dr. Alistair Finch, seorang ilmuwan yang bekerja di laboratorium swasta. Bertahun-tahun yang lalu, aku membantunya ketika ia dalam masalah besar. Sekarang ia berutang padaku. "Aku butuh tes DNA," kataku. "Bayinya belum lahir. Tapi aku ingin tahu siapa ayahnya sebelum bayinya lahir. Gunakan metode yang aman. Kau tahu aku tidak bermain curang kecuali terpaksa." Ia terkekeh. "Kau belum berubah, Elara. Kau masih pintar dan berbahaya." Aku menjawab, "Aku hanya ingin keadilan. Untuk putraku. Untuk diriku sendiri." Kukatakan padanya bahwa aku akan mengirimkan sampel DNA 2 pria. Suamiku, Caspian, dan pria lain yang kucurigai. Karena aku kenal Sarah. Ia tidak hanya tidur dengan satu pria. Ia terlalu rakus untuk itu. Aku mulai mengingat banyak hal. 3 bulan yang lalu, di hari ulang tahun Caspian, Sarah memberinya jam tangan mahal. Biasanya Julian yang membelikan hadiah untuk ayahnya. Tapi kali ini Sarah yang memilihnya. Katanya, aku yang memilihnya sendiri. Waktu itu, aku hanya mengangkat alis. Sekarang aku mengerti maksudnya. Tak lama kemudian, Caspian mulai pulang larut malam. Katanya ada rapat bisnis dan investor baru. Aku tidak mengeluh. Aku hanya mencatat. Suatu malam, aku terbangun dan mendengar pintu belakang berderit. Aku melihat Caspian menyelinap keluar ke taman. Aku diam-diam mengikutinya. Di sana, di gazebo taman, aku melihatnya bersama Sarah. Mereka terlalu dekat, terlalu mesra. Sarah tertawa dan menyentuh pipinya. Sarah menyentuh perutnya, meskipun belum terlihat. Kudengar ia berkata pelan, "Kita harus pelan-pelan. Kita tidak ingin Elara curiga." Aku kembali tidur tanpa suara. Aku tidak bodoh. Aku hanya menunggu waktu yang tepat. Keesokan paginya,
Aku mendapat pesan dari nomor tak dikenal. Hanya satu kalimat, tetapi mengejutkan saya. Sarah tidak hanya bersama suamimu. Dia juga bersama Silas Croft, pengacara keluargamu. Saya membeku. Silas adalah pengacara yang membantu kami mengurus dokumen warisan. Dia juga teman dekat Caspian. Saya diam-diam mempercayakan dokumen-dokumen penting kepadanya. Dan sekarang, dia juga terlibat dalam permainan kotor ini. Semuanya mulai masuk akal. Sarah tidak hanya mengejar cinta. Dia mengejar kekuasaan. Dia menginginkan warisan Julian, kekayaan keluarga, segalanya. Saya menatap bayangan saya di cermin. Mata saya lelah, tetapi kuat. Saya berbisik pada diri sendiri, saya tidak akan bertarung dengan amarah. Saya akan bertarung dengan bukti. Ketika saya menyerang, mereka akan jatuh seperti domino. Tetapi saya tidak bisa bertarung sendirian. Saya butuh bantuan. Jadi saya memanggil Iris Elvasa, asisten lama saya. Dia lebih muda dari saya, tetapi lebih kejam. Ketika saya menyebut nama Sarah, Iris hanya menjawab, "Berapa lama saya harus bersembunyi?" "Sampai saya melihat mereka jatuh," kataku. Iris menyamar di firma hukum Silas, berpura-pura menjadi pekerja magang baru. Tidak ada yang mencurigainya. Dalam 3 hari, ia mengirimi saya rekaman audio rahasia. Dalam rekaman itu, saya mendengar suara Sarah. "Kau berjanji akan melindungiku jika semuanya terbongkar, kan?" tanyanya. "Tentu saja," jawab Silas. "Selama anak itu bukan anak Caspian, kita bisa mengubah surat-surat warisan. Julian tidak punya kuasa hukum. Itu sebabnya aku hamil dengan caraku sendiri. Tapi Lara, dia seperti ular tua. Matanya terlalu tajam." Tanganku gemetar saat mendengarkan. Jadi memang benar. Sarah telah bersama kedua pria itu. Anak itu bisa jadi anak Silas atau Caspian. Minggu itu, Iris menyamar lagi. Kali ini sebagai perawat di klinik mewah tempat Sarah memeriksakan kehamilan. Dia diam-diam mengambil sampel darah Sarah tanpa sepengetahuannya. Sekarang aku punya DNA bayinya. Aku sudah punya DNA Caspian dari sikat gigi dan rambutnya. Satu-satunya bagian yang hilang adalah DNA Silas. Aku tahu cara mendapatkannya. Aku meneleponnya larut malam. "Silas," kataku lembut, berpura-pura lemah. "Aku khawatir ada yang mencoba mencuri warisan. Bisakah kita bertemu diam-diam?" Dia segera setuju. Dia pikir aku wanita tak berdaya. Kami bertemu di sebuah hotel mewah. Dia mengenakan setelan jas rapi dengan parfum yang kuat. "Aku senang kau masih percaya padaku, Delin," katanya. Aku bersikap rapuh dan bingung. Sarah terlalu percaya diri. Caspian terlalu tenang. Julian tidak tahu apa-apa. Aku merasa ada yang salah. Dia menyentuh tanganku. "Jangan khawatir. Aku bisa membantumu. Kita bisa mengubah urutan pewarisan. Hapus nama. Lindungi dirimu." Persis seperti yang kuharapkan darinya. Ketika dia pergi ke kamar mandi, aku segera mengambil tisu dan gelas bekasnya. Aku menyelipkannya ke dalam tas. Sekarang aku punya DNA-nya. Beberapa jam kemudian, aku duduk di laboratorium Alistair yang dingin. Dia meletakkan sampel-sampel itu. Darah Sarah, rambut Caspian, dan jaringan Silas, berdampingan. "Aku akan memeriksa DNA bayi itu dengan sampel kedua pria ini," katanya. "Hasilnya akan memakan waktu 7 hari. Jika bayi itu milik Silas, lalu bagaimana?" tanyaku. "Kalau begitu kau menang dengan cara yang paling bersih," katanya. Aku mengangguk. Tapi aku belum merasa seperti seorang pemenang. Karena aku tahu satu hal. Sarah tidak akan mudah menyerah. Dan ketika wanita seperti dia merasa terjebak, dia melawan balik seperti binatang buas. Keesokan paginya, Sarah berjalan ke ruang sarapan. Ia mengenakan gaun putih tipis dan senyum bangga tersungging di wajahnya. "Tadi malam," katanya lantang, "aku bermimpi putraku akan menjadi satu-satunya pewaris perusahaan ini." Kata-katanya membuat Julian dan Caspian menoleh. Aku berpura-pura sibuk memotong buah. Dalam mimpinya, katanya, aku berdiri sendirian di luar pagar yang dingin. Aku menatapnya perlahan. "Mimpi itu menarik, Sarah," kataku. "Tapi terkadang mimpi itu terlalu berlebihan.
Mimpi indah seringkali menyembunyikan hal-hal buruk yang akan terjadi. Aku tertawa dingin. Dia tersenyum. Tetapi di dalam hatiku aku tahu sesuatu yang pasti. Mimpinya akan segera berubah menjadi berita tentang kegagalan semua rencananya. Caspian mulai gugup. Dia tidak mengatakannya dengan lantang, tapi aku bisa melihatnya. Dia mengenal tubuhnya lebih baik daripada orang lain. Langkahnya tak lagi stabil. Matanya terus melihat jam. Percakapannya dengan Julien terdengar tegang. Dia tahu sesuatu yang buruk akan datang. Tapi dia tidak tahu dari mana. Malam itu, aku merencanakan makan malam spesial hanya untuk kami berdua. Aku meminta juru masak untuk membuatkan makanan kesukaannya. Aku juga membuka sebotol anggur tua yang kami simpan untuk perayaan besar. Dia datang ke meja dengan senyum palsu. Apakah ada acara khusus? Tanyanya curiga. Aku menggelengkan kepala. Tidak, aku hanya ingin mengenang masa lalu. Apa kau ingat bagaimana kau dulu menatapku saat makan malam seperti ini? Senyumnya perlahan menghilang. Dia tahu aku sedang menyindir. Kami makan dalam diam. Lalu aku meletakkan garpuku. Apakah kau senang, Ken? Tanyaku. Tentu saja, katanya. Apa kau bahagia dengan semuanya? Dengan keluarga ini? Dengan anak-anak kita? Dengan menantu kita? Ia tampak bingung sejenak, tetapi kemudian segera bersikap normal. Ada yang ingin kau bicarakan? Tanyanya. Aku menatapnya lama. Apa kau merasa bersalah? Untuk apa? Karena mengkhianati istri dan anakmu, kataku dingin. Tangannya menegang di atas meja. Matanya menyipit. Elara, jangan bicara omong kosong, katanya. Kenapa? Apa kau takut aku tahu yang sebenarnya? Atau mungkin kau takut aku tahu terlalu banyak? Jawabku. Cukup, teriaknya. Anggur di gelasnya masih setengah penuh. Tetapi ia tidak menyentuhnya lagi. Aku tidak bodoh, Ken. Aku tahu lebih banyak dari yang kau kira. Tapi aku belum selesai mengumpulkan bukti. Untuk saat ini, aku hanya ingin tahu satu hal. Apakah kau benar-benar mencintai Sarah? Atau kau hanya jatuh karena kelemahanmu sendiri? Ia tidak menjawab. Dia hanya menunduk dan pura-pura memeriksa ponselnya. Kau pikir Sarah bisa menyelamatkanmu? Kau salah besar, kataku pelan. Dia lebih setia pada ambisinya sendiri daripada pada orang lain. Akhirnya, Caspian berdiri. Aku akan tidur di ruang kerja malam ini, katanya. Baguslah, jawabku. Karena kalau kau tidur di sebelahku, aku bisa bermimpi hal-hal yang menyakitkan. Dia meninggalkan ruangan tanpa berkata apa-apa lagi. Malam itu, aku membuka laci tersembunyi di kantorku. Di dalamnya terdapat salinan dokumen perusahaan, surat wasiat, dan laporan rekaman. Aku memasukkan semuanya ke dalam map hitam berlabel Caspian, Sarah, dan kehancuran Julien. Tak seorang pun dari mereka tahu bahwa pilar-pilar keluarga ini sudah retak. Ketika retakannya cukup besar, aku akan menekan semuanya hanya dengan satu jari. 2 hari kemudian, setelah makan malam yang menegangkan itu, aku mendapat pesan teks anonim. Bunyinya, aku tahu kau sedang menyelidiki. Jika kau melanjutkan, aku akan menghancurkan Julien dulu. Mari kita lihat siapa yang lebih kuat, dan siapa yang siap kalah. Sarah. Dia telah memulai serangannya. Tapi yang membuatku marah adalah targetnya. Dia mengincar putraku, Julien. Dia polos, terlalu baik, dan terlalu percaya pada cinta. Dia terlalu naif untuk melihat istrinya sendiri sedang menggali lubang di bawah kakinya. Saya segera menelepon Iris dan memintanya untuk mencari bukti. Cari bukti bahwa Sarah menjebak Julien. Apa saja, kartu kredit, uang perusahaan, barang ilegal atas namanya. Iris bekerja cepat. Sore itu dia mengirimi saya rekaman CCTV dari sebuah toko perhiasan mewah di Jakarta. Dalam video itu, Sarah membeli kalung berlian yang sangat mahal menggunakan kartu kredit atas nama Julien. Tapi yang lebih mengejutkan saya, berdiri di sampingnya adalah Silas Croft. Mereka tertawa bersama, tampak seperti pasangan yang sudah lama bersama. Tapi itu tidak berhenti di situ. Iris juga menemukan transfer uang dalam jumlah besar atas nama Julien ke rekening palsu di luar negeri. Sarah telah berkali-kali menipunya agar menandatangani dokumen dengan cepat tanpa membacanya. Dia sedang membangun jebakan hukum.
Dan ketika jebakan itu meledak, satu-satunya korbannya adalah Julian. Malam itu, saya duduk di samping tempat tidur Julian. Dia sedang membaca laporan keuangan. Wajahnya lelah tetapi penuh fokus. Dia terlalu baik untuk dunia seperti ini. Dev, tanyaku, apakah kamu percaya pada istrimu? Dia mengerutkan kening. Tentu saja, Ma. Kenapa? Jika suatu hari nanti kamu tahu dia menyembunyikan sesuatu yang bisa menghancurkanmu, apakah kamu akan tetap di sisinya? Dia terdiam beberapa saat, lalu berkata lembut, aku tidak tahu, Ma. Tapi aku percaya kebenaran selalu menang pada akhirnya. Aku tersenyum sedih. Kebenaran tidak selalu datang dengan sendirinya. Nah, terkadang ia harus digali dari kubur. Sebelum meninggalkan kamarnya, aku menyelipkan sebuah flash drive ke dalam laci mejanya. Di dalamnya ada rekaman CCTV, bukti transaksi, dan laporan Iris. Aku tidak ingin dia tahu aku telah menyelamatkannya. Aku hanya ingin dia siap menghadapi badai yang akan datang. Keesokan paginya, Sarah mengamuk di ruang tamu. Siapa yang mengirim ini? Teriaknya. Dia memegang bukti-bukti yang telah kufotokopi dan diam-diam kuletakkan di sekitar rumah seolah-olah itu surat kaleng. Ini fitnah. Ini semua palsu. Teriaknya sambil merobek kertas-kertas itu. Caspian bergegas masuk. Julian, yang baru saja turun tangga, berhenti ketika melihat kertas-kertas yang berserakan. Apa ini, Sarah? Tanyanya tajam. Sarah memeluknya erat, menangis seperti korban. Seseorang ingin menghancurkanku. Dev, mereka ingin membuatmu membenciku. Aku berdiri di belakang sofa, memperhatikan mereka seperti sedang menonton drama murahan. Lalu aku berkata dengan tenang, mungkin kau harus tenang, Sarah. Karena kau tidak tahu, kejutan terbesar masih akan datang. Dia menatapku, dan untuk pertama kalinya sejak perang ini dimulai, aku melihat ketakutan di matanya. Sarah tahu waktunya hampir habis. Dia mulai bertingkah seperti aktris. Setiap langkah yang diambilnya tampak palsu, seperti sebuah pertunjukan. Dia mulai mengunggah postingan di media sosial, memamerkan perutnya yang sedang hamil, meskipun masih kecil. Ia menulis keterangan palsu seperti, bayi ini akan membawa kebesaran bagi keluarga. Kami menunggu dengan cinta yang tak terbatas. Ia mengatur pemotretan, menyewa fotografer, dan mengundang wartawan untuk menunjukkan keluarga bahagia palsunya. Namun di balik layar, Julian tidak lagi tidur di kamar mereka. Ia kini tidur di ruang kerja. Suatu pagi, ia mengajak saya untuk pergi bersama mereka ke sesi USG. Saya tahu maksudnya. Ia ingin menunjukkan kepada semua orang posisinya sebagai penerus sejati keluarga. Di klinik, Sarah mengenakan gaun biru muda dan tersenyum terlalu lebar untuk seseorang yang dituduh mencuri warisan. Julian duduk di sebelahnya tetapi tidak menyentuh tangannya. Ia hanya melihat monitor ketika dokter menunjukkan bayi mungil di dalam dirinya. Sarah menangis dengan emosi palsu. Lihat, dia sangat mirip Julian, katanya keras. Ia melirik saya seolah ingin menghina saya dengan air matanya. Saya tersenyum tenang. Kita lihat saja nanti. Wajah bisa berubah. Dokter itu terkekeh. Tidak mengerti. Sarah memelototi saya dengan tajam. Dia tahu kata-kataku adalah peluru tersembunyi. Sore itu, aku diam-diam bertemu dengan Alistair Finch. Dia menyerahkan sebuah amplop tertutup. Di dalamnya terdapat hasil pertama tes DNA bayi dari darahnya. Bayi itu tidak cocok dengan gen Caspian, kata Alistair. Aku tidak terkejut. Aku sudah menduganya. Apakah itu Silas? Tanyaku. Alistair mendesah. Masih diperiksa. Tapi tanda-tandanya kuat. Aku memegang amplop itu sejenak, lalu menyembunyikannya di dalam kotak logam di belakang lemari perpustakaan. Aku akan membukanya ketika waktunya tepat. Delin, kata Alistair, dengan ini, kau bisa menghancurkan 3 nyawa sekaligus. Bukan menghancurkan, koreksiku. Cukup tunjukkan wajah asli mereka. Malam itu, Sarah kembali beraksi di meja makan. Dia memberiku hadiah. Karena kau akan segera menjadi nenek, katanya manis, sambil menyerahkan parfum dan kain bayi emas kecil. Aku mencium aroma parfum itu. Aromanya sangat kuat dan mahal. Tapi aku meletakkannya kembali di atas meja. Sayang sekali, kataku tenang,
Aroma parfum tidak bisa menyembunyikan niat busukmu. Ruangan itu hening. Julien menoleh. Caspian berpura-pura sibuk dengan garpunya. Sarah tertawa canggung. Mama masih belum bisa menerima kenyataan, ya? Aku berdiri dan mulai membersihkan piring. Kenyataan butuh bukti, Sarah. Dan bukti cinta sudah dalam perjalanan ke meja makan kita. Bersiaplah. Wajahnya menegang. Untuk pertama kalinya, senyumnya tampak seperti topeng yang retak. 3 hari setelah USG, Sarah datang ke ruang kerjaku. Wajahnya tampak rendah hati dan lembut, hampir palsu. "Ma, bolehkah kita bicara?" tanyanya. Dia mengenakan gaun putih longgar, rambutnya diikat ke belakang. Dia duduk di hadapanku. Setelah hening sejenak, dia memulai, "Mungkin aku terlalu keras selama ini. Mungkin Mama salah paham. Aku tidak ingin rumah ini berantakan, apalagi sekarang aku sedang mengandung anak dari keluarga ini." Aku menatap matanya. "Darah keluarga ini? Kau yakin?" Dia memaksakan senyum lemah. "Aku tidak mau bertengkar, Bu. Aku hanya ingin damai. Untuk bayi ini. Untuk Julien." "Untuk Julien?" ulangku dingin. "Ibu tahu dia sudah mulai memeriksa laporan keuangan perusahaan," kataku. Dia mulai melihat transaksi gelap atas namanya. Apa ibu pikir dia bodoh? Wajahnya kembali menegang, tetapi dengan cepat ia mengubahnya menjadi tatapan manis. "Itu semua hanya kesalahpahaman. Aku bisa menjelaskannya padanya." Aku bersandar di kursiku. "Jadi, ibu di sini untuk berdamai, atau hanya untuk mengulur waktu sebelum semuanya terungkap?" Ia berdiri lebih tegak. Suaranya rendah tetapi tajam. "Bu, kami tahu permainan ini. Jika ibu menceritakan semuanya, keluarga ini akan berantakan. Caspian akan hancur. Julien bisa terjerat masalah hukum. Berita itu akan tersebar ke seluruh dunia. Ibu mengerti? Kita bisa mengatur semuanya secara diam-diam. Aku akan tinggal di sini. Bayinya akan lahir, diberi nama keluarga, dan ibu akan tetap menjadi pemimpin keluarga tanpa masalah besar." Aku tertawa pelan. "Kau pikir aku ingin menyelamatkan nama keluarga? Tidak. Ting. Aku ingin membersihkannya." Dia terdiam. Aku terus berbicara. Tenang namun tajam seperti pisau cukur yang menggores kulitnya. "Kau menginginkan kedamaian karena kau tahu waktumu hampir habis. Dan kau tahu satu amplop kecil bisa menghancurkan seluruh masa depanmu." "Amplop?" tanyanya cepat. Aku berdiri dan berjalan ke rak buku. Aku mengeluarkan sebuah buku tua dan membukanya. Di dalamnya, ada amplop berwarna krem. Aku memegangnya dan memainkannya. Di dalam amplop ini ada hasil DNA. Aku belum membukanya. Aku tidak perlu membukanya. Aku sudah tahu isinya. Ini akan menghancurkan semua harapan yang kau bangun dengan gaun putih dan senyum palsumu." Wajah Sarah memucat. "Tahukah kau bagian terbaik dari semua ini, Sarah?" tanyaku. Dia tidak menjawab. "Aku belum akan membukanya. Aku akan menunggu sampai kau menggali lubang terdalam. Lalu, aku akan menjatuhkan bukti ini padamu seperti tanah terakhir di kuburan impianmu." Ia berdiri, wajahnya tegang, napasnya berat. Tanpa sepatah kata pun, ia meninggalkan kamarku seperti tikus yang baru menyadari rumahnya terbakar. Setelah ia pergi, aku duduk kembali, menatap amplop di tanganku. "Satu langkah lagi," bisikku, "lalu aku akan menghancurkan semuanya." 2 hari setelah Sarah menawarkan perdamaian, Iris mengirimiku pesan teks. Ia mulai panik. Silas juga khawatir. Mereka berdua akan bergerak. "Siap," jawabku. "Lebih dari siap. Waktunya mempercepat permainan." Malam itu, aku merencanakan pertemuan rahasia. Bukan di rumah, bukan di kantor, melainkan di sebuah villa kecil yang sudah lama tak dikunjungi keluarga. Hanya aku, Alistair Finch, dan Iris yang ada di sana. Tujuannya satu, menyusun rencana yang akan menyeret Sarah ke perangkap terakhir. "Aku butuh bukti DNA, tahap kedua," kataku pada Alistair. "Pertama, dari rambut bayi melalui darah ibunya. Kedua, dari air ketuban di dalam rahim bayi. Kita bisa mendapatkannya tanpa perlu disunat." Alistair mengangguk. "Bisa dilakukan dengan tes ringan.
Tapi kita butuh izin ibunya. Aku menatap Iris. Buat dia setuju. Tapi jangan atas namaku. Iris tersenyum. Aku sudah menyiapkan semuanya. Undangan dari klinik premium untuk ibu berisiko tinggi. Brosurnya sudah dikirim. Sarah akan datang. Dan dia pun datang. 2 hari kemudian, Sarah menerima undangan eksklusif dari sebuah klinik ibu dan anak. Disebutkan bahwa mereka sedang melakukan penelitian genetik untuk membantu bayi menjadi kuat dan sehat. Mereka menawarkan pemeriksaan gratis, voucher perawatan bayi, dan bahkan kesempatan untuk dimuat di majalah parenting. Bagi Sarah, yang menyukai perhatian publik, ini bagaikan madu di atas roti. Dia datang ke klinik. Seorang staf wanita berpakaian putih, yang sebenarnya adalah Iris dengan nama baru, menemaninya. Prosedurnya selesai. Air ketuban diambil dengan aman. Hasilnya dikirim langsung ke Alistair tanpa melalui rumah sakit. Sarah tidak curiga. Dia bahkan mengunggah swafoto dengan latar belakang klinik dan menulis, "Calon ibu harus selalu merawat bayinya. Jangan hanya cantik, tapi juga kuat." Dia pikir dia sedang membangun warisan. Tapi dia sebenarnya mempercepat ajalnya sendiri. 3 hari kemudian, saya menerima pesan dari Alistair. Hanya 1 baris, tetapi membuat jari saya gemetar saat membacanya. 99,8% akurat. Bukan anak Caspian. Bukan anak Julian. Saya terdiam. Bayi itu adalah anak Silas Croft. Saya menarik napas dalam-dalam. Dunia terasa hening. Bukan karena saya terkejut. Saya sudah menduganya. Tetapi karena sekarang semua kepingan puzzle tersusun rapi seperti roda gigi pada jam. Semuanya siap berdetak menuju kehancuran. Malam itu, saya membuka sebuah kotak besi kecil. Di dalamnya ada 2 amplop. Satu berisi hasil DNA. Yang lainnya berisi dokumen ilegal yang ditandatangani atas nama Julian yang telah digunakan Sarah. Saya melihatnya dan tersenyum. Selangkah lagi, kataku, dan semuanya akan ada di meja makan. Hari Minggu pun tiba. Langit kelabu. Udara lembab. Seolah memperingatkan bahwa sesuatu akan pecah. Saya menyiapkan makan malam. Malam ini bukan untuk perayaan, melainkan untuk penutup. Aku mengirimkan undangan pribadi kepada anggota keluarga Intio, kepada Caspian, dan tentu saja, kepada Sarah. Aku menata meja dengan lilin-lilin putih dan bunga lili putih. Suasananya tampak seperti ruang eksekusi. Sarah tiba dengan pakaian seperti sedang syuting acara realitas. Gaun hitam ketat, perut buncitnya terlihat, bibir merah, dan senyum penuh percaya diri. Caspian datang terakhir. Matanya tampak lelah, tetapi ia tetap berusaha bersikap seperti pria berkuasa seperti dulu. Julian tampak gugup dan hanya berbicara jika diperlukan. Ia tahu ada yang salah, tetapi tidak tahu apa. "Terima kasih sudah datang," kataku ketika semua orang duduk. "Malam ini, aku ingin berbagi sesuatu." Sarah menyentuh perutnya, siap mengumumkan sesuatu. Tapi aku lebih cepat. Aku meletakkan kedua amplop di atas meja, diikat dengan benang emas. Ini hasil kerja kerasku selama beberapa minggu terakhir. Aku hanya menginginkan kebenaran. Malam ini, kita akan membukanya bersama. Wajah Sarah berubah. Kuberikan amplop pertama kepada Caspian. "Ini hasil tes DNA antara kau dan bayi Sarah." Tangannya gemetar saat membukanya. Ia membacanya perlahan. Matanya melebar. Bibirnya terbuka. "Mustahil. Kau bukan ayahnya," kataku dingin. Sarah terlonjak. "Itu bohong. Kau mengakali datanya." Aku. Ini bahkan belum selesai. Aku memotong ucapannya. Aku menyerahkan amplop kedua kepada Julian. "Ini lebih buruk." Julian ragu sejenak, lalu membukanya. Wajahnya memucat. Tanda tanganku? Rekening rahasia? Surat pinjaman palsu? Ia menatap Sarah. "Apa ini?" Sarah panik. "Bohong. Aku dipaksa." Aku berdiri. DNA menunjukkan bayi di dalam rahimmu adalah Silas Croft. Ruangan itu berubah bagai disambar petir. Caspian tiba-tiba berdiri, kursinya jatuh. "Kalian mengkhianatiku." Sarah balas berteriak, "Kalian semua memanfaatkanku. Aku ini apa?"
Kalian hanyalah parasit, kataku dingin. Penipu yang mencoba mencuri warisan yang bukan milikmu. Tubuh Sarah gemetar. Kalian semua monster. Aku berjalan ke lemari samping dan mengeluarkan sebuah flash drive. Ini salinan semua catatan, bukti pembayaran, dan laporan medis. Aku sudah memberikannya kepada pengacara dan notaris. Kau boleh pergi dengan atau tanpa hormat, tapi jangan pernah sentuh anakku lagi. Julian berdiri. Wajahnya hancur, tetapi matanya tajam. Pergilah, Sarah. Mulai malam ini, kau bukan lagi bagian dari hidupku. Sarah berteriak. Kau pikir kau menang? Dunia akan tahu. Kau boleh bercerita, jawabku, tapi kami punya bukti. Dan tak ada yang lebih kuat dari darah. Ia berdiri di ambang pintu. Air mata mengalir di wajahnya, tetapi tak seorang pun memanggilnya kembali. Tak seorang pun menghentikannya. Ia pergi dalam diam, lebih keras daripada jeritan apapun. Malam itu, rumah terasa kosong. Tapi itu bukan kepedihan yang hampa. Itu adalah ruang untuk kelegaan. Namun, aku tahu badai belum berakhir. Aku telah memotong satu bayangan, tetapi akar racunnya masih hidup. Dan racun itu bernama Silas Croft. Keesokan paginya, ia meneleponku. Suaranya tegang. Lara, kita perlu bicara empat mata. Sekarang. Aku setuju. Bukan untuk mendengar alasan, tapi untuk memastikan pengkhianatannya. Kami bertemu di kantor hukumnya. Ruangan itu berbau kopi dan kayu, tapi sekarang terasa dingin. Kau menjebakku, katanya. Aku menatapnya dengan tenang. Tidak, aku hanya melepas topeng yang kau pakai. Kalau ini sampai terbongkar, katanya cepat, firmaku akan hancur. Karierku, namaku. Lalu kenapa kau tidur dengan klien istriku? Dengan menantu dari keluarga yang mempercayakan warisan mereka padamu? Kenapa kau menandatangani surat palsu atas nama Julian? Apa kau pikir hukum akan melindungimu? Dia menundukkan kepala, wajahnya merah padam. Dia tidak meminta maaf. Silas tidak pernah mengenal penyesalan, hanya angka dan rencana. Aku bisa membantu menutupi ini, katanya. Asalkan kau tidak membawanya ke pengadilan. Aku tertawa pelan. Terlambat, Silas. Salinan semuanya sudah ada di notaris independen dan detektif swasta. Dan aku tahu kau dan Sarah bukan sekadar kekasih. Kalian partner, mencoba mencuri bisnis keluarga kita. Matanya terbelalak. Aku menggeser satu amplop terakhir ke seberang meja. Ini kontrak ilegal untuk perusahaan rahasia yang kau buat. GNB Holding. G untuk Silas. B untuk Croft. Dia tersedak. Ini bukan tebakan. Ini fakta. Aku tidak akan melaporkanmu ke polisi, kataku. Aku akan melakukan sesuatu yang lebih buruk. Aku akan menyebarkan rasa malumu ke semua pebisnis kelas atas. Investor akan melihat siapa dirimu sebenarnya. Kau tidak akan ditangkap. Kau akan dilupakan. Perlahan. Dengan menyakitkan. Dia membuka mulutnya. Tunggu. Aku ingin bicara. Tapi aku berdiri lebih dulu. Dan satu hal terakhir, kataku sambil berjalan menuju pintu. Jika kau bicara sepatah kata pun tentang Julian atau keluarga kita, bahkan napas terakhirmu akan terasa seperti siksaan. Aku menatapnya untuk terakhir kalinya. Dia tahu. Permainan telah usai. Aku keluar dari ruangan dengan sangat pelan. Di luar, hujan turun deras, tetapi hatiku terasa tenang. Dua orang yang berbohong dan mengkhianatiku telah kehilangan kekuasaan mereka. Kini hanya ada keheningan sebelum keadilan ditegakkan di meja makan. Aku memutuskan bahwa semuanya harus berakhir di tempat yang sama di mana rasa sakit itu pertama kali bermula. Meja makan keluarga. Di sanalah Sarah pernah membisikkan kebohongan di telingaku dengan senyum setajam pisau. Tapi kali ini akan berbeda. Kali ini, aku akan berbicara, bukan secara diam-diam, melainkan di depan semua orang. Aku merencanakan makan malam keluarga besar terakhir. Bukan hanya aku, Caspian, dan Julian, tetapi juga dua adik laki-laki Caspian, para direktur perusahaan keluarga, dan dua notaris kepercayaan. Aku mengirimkan undangan resmi kepada mereka semua. Alasannya adalah merestrukturisasi warisan keluarga Rahma. Tapi aku tahu ini bukan hanya tentang bisnis,
Ini tentang kebenaran. Ketika semua orang duduk, Caspian tampak gugup. Dia tahu ini bukan hanya pertemuan hukum. Julian menundukkan kepalanya, matanya sedih. Tetapi aku bisa melihat keberanian tumbuh dalam dirinya. Aku berdiri di ujung meja dan menatap setiap wajah. Wajah-wajah yang dulu kulindungi tetapi kini perlu kubangunkan. Terima kasih sudah datang, kataku. Malam ini bukan tentang uang atau kekuasaan. Malam ini tentang sesuatu yang lebih penting, kebenaran. Aku meletakkan setumpuk dokumen di tengah meja dan menyalakan proyektor kecil yang telah kusiapkan sebelumnya. Hal pertama yang didengar semua orang adalah rekaman suara Sarah dan Silas. Mereka sedang membicarakan manipulasi dokumen warisan. Jika aku bisa memiliki anakmu dan membuat Caspian percaya itu miliknya, kata Sarah, maka kita bisa mengubah seluruh warisan. Julian tidak akan punya hak. Lara tua itu tidak tahu apa-apa. Hembusan napas memenuhi ruangan. Semua orang terkejut. Caspian menundukkan kepalanya. Tangan Julian mengepal karena marah. Lalu aku menunjukkan hasil tes DNA yang ditandatangani oleh dokter-dokter kepercayaanku. Kata-katanya jelas, bayi yang dikandung Sarah bukan anak Caspian dan bukan anak Julian. Aku menatap semua orang dan berkata pelan. Sarah sedang mengandung anak Silas Croft. Bersama-sama, mereka berbohong, menyalin tanda tangan Julian, dan mencoba mencuri perusahaan untuk diri mereka sendiri. Ruangan itu hening. Wajah-wajah memucat. Ibuku terkejut. Caspian mencoba bicara. Aku tidak tahu tentang Silas. Kupikir hanya aku. Aku memelototinya. Dan kau pikir perselingkuhanmu dengan Sarah bisa kumaafkan? Kau tahu dia licik. Tapi kau membantunya menghancurkan Julian. Aku tidak mengerti itu. Dia menundukkan kepala. Dia tahu dia kalah. Aku memberikan dokumen terakhir kepada notaris. Dengan bukti ini, aku menyatakan, aku, Lara Rahma, mengumumkan bahwa semua kendali perusahaan akan diberikan kepada Julian Rahma sebagai penerusku. Dan mulai malam ini, aku mengajukan gugatan cerai dari Caspian Rahma atas pengkhianatan, kebohongan, dan pengrusakan kehormatan keluarga. Notaris menandatangani. Para direktur perusahaan setuju. Satu persatu, orang-orang memandangku bukan sebagai istri tua yang lemah, tetapi sebagai pemilik sejati kekuasaan keluarga. Aku menoleh ke Julian. Ambil kendali, dan jangan pernah memberi sedikit pun kepada mereka yang menjual keluarga demi nafsu. Julian berdiri. Suaranya pelan namun tegas. Aku akan melindungi nama baik kita. Aku janji. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku tersenyum tanpa rasa sakit. Meja makan yang dulu penuh hinaan kini telah menjadi tempat keadilan ditegakkan. Keesokan harinya, berita itu menyebar dengan cepat. Bukti dan dokumen tak hanya sampai ke dunia hukum dan bisnis, tetapi juga kelompok sosial, kalangan kaya, dan forum daring. Reputasi Sarah hancur. Hanya dalam hitungan jam, semua orang tahu kebenarannya. Istri muda itu tengah mengandung anak dari pengacara suaminya, semuanya demi warisan. Tapi ini bukan gosip. Ini kebenaran, dibuktikan dengan bukti. Sarah mencoba melawan. Ia mengunggah video menangis, mengatakan bahwa ia adalah korban, dan menyalahkan sistem patriarki. Namun orang-orang tidak tertipu. Sponsor meninggalkannya. Akunnya dibekukan. Ia dilaporkan atas penggelapan dan pencucian uang. Ia kehilangan apartemennya, kartu klub sosialnya, dan yang terburuk, orang-orang mulai menyebut bayinya anak haram Silas. Sementara itu, Silas menghilang. Kantornya tutup. Para karyawannya kabur. Bahkan seorang direktur dari firma hukumnya menelepon saya, memohon untuk menyelamatkan sisa-sisa reputasi mereka. Saya hanya menjawab dengan satu kalimat, ganti nama firma Anda, karena saya akan membakar semua yang terkait dengan nama Croft. Sedangkan Caspian, ia tinggal di rumah seperti hantu selama 3 hari setelah makan malam itu. Saya tidak berbicara dengannya, tidak berteriak, dan tidak mengusirnya. Keheningan saya menyakitinya lebih dari kemarahan. Pada hari ketiga, ia menemui saya di taman. Ia duduk di bangku tempat kami dulu minum teh bersama. Saya tidak minta maaf, katanya. Bagus, jawabku. Aku tersesat, bisiknya. Seharusnya kau pikirkan itu sebelum menyentuh perempuan yang cukup muda untuk menjadi putrimu, jawabku. Dia terdiam,
Lalu akhirnya berkata, "Aku pergi." Aku menoleh perlahan. "Pastikan kau tak pernah kembali." Dan dia pergi tanpa koper, tanpa pamit. Hanya bayangan pria yang pernah kupilih, kini terbuang bagai debu. Ketika gerbang tertutup di belakangnya, aku berdiri sendirian di rumah yang sunyi. Akhirnya, tak terdengar lagi suara pengkhianatan. Tak ada Sera dengan kemanisan palsunya. Tak ada Silas dengan senyum palsunya. Tak ada Caspian dengan kebohongannya yang lembut. Rumah ini akhirnya menjadi milikku lagi. Tapi aku tahu ini belum berakhir. Ada satu hal terakhir. Satu akhir yang sempurna. Keesokan paginya, aku bangun pagi-pagi sebelum matahari terbit. Rumah itu sunyi. Hanya angin yang berembus melalui jendela. Aku mengenakan kebaya hitam sederhana dan mengikat rambutku rapi. Dari brankasku, aku mengambil sebuah amplop putih yang disegel dengan lilin merah. Di dalamnya bukan bukti hukum, melainkan pengakuan tertulis dari Sera sendiri, yang ditandatangani dengan tangannya sendiri. Pengakuan itu diambil secara diam-diam selama sesi terapi, berkat Iris, yang membuat Sera mengaku tanpa menyadarinya. Sera menulis, "Aku tahu aku salah, tapi aku hanya ingin melarikan diri dari kehidupan yang sempit ini. Aku tidur dengan Silas bukan karena cinta, tapi demi rencana kami. Kemudian, Caspian bergabung dengan kami. Kupikir kehamilanku adalah senjata, tapi ternyata kutukan. Mungkin aku pantas dihancurkan. Aku tidak menyesal mencoba menggulingkan Elara. Dia terlalu kuat untuk dilawan." Sera Sondia. Amplop itu ada di tanganku. Aku memasukkannya ke dalam kotak kayu kecil dan membawanya ke kantor pusat perusahaan Rahma. Hari itu, aku memimpin rapat dewan terakhirku sebagai ketua utama. Setelah ini, semua kekuasaan akan jatuh ke tangan Julien. Ketika semua orang sudah duduk, aku berdiri di podium. 5 bulan terakhir aku diam, bukan karena aku lemah, tapi karena aku sedang menonton. Aku mengangkat kotak kayu itu. Di dalam kotak ini ada sebuah pengakuan. Sebuah pengakuan tentang pengkhianatan dan kebohongan yang hampir menghancurkan kita. Ini bukan untuk umum, tetapi untuk kita ingat, racun bisa tumbuh dari dalam. Saya menyerahkan kotak itu kepada notaris untuk dicatat. Lalu saya menoleh ke Julien, yang duduk di kursi yang dulunya milik ayahnya. Sekarang semuanya milikmu. Tapi ingat, kekuasaan bukan untuk disimpan. Kekuasaan untuk dijaga, dari luar dan dari dalam. Julien berdiri. Aku akan melindungi kita. Saya tersenyum. Aku tahu. Pertemuan berakhir. Semua orang berdiri dan memberi saya sedikit hormat. Saya berjalan keluar gedung dengan langkah ringan. Untuk pertama kalinya, saya tidak merasakan beban. Tidak ada bekas luka. Hanya kedamaian. Sore itu, saya duduk di balkon, menyeruput teh hangat. Lalu saya mendengar langkah kaki pelan. Julien muncul di ambang pintu. Matanya penuh cinta dan rasa hormat. "Ibu, mengapa ibu tidak menghancurkan mereka di pengadilan?" tanyanya. Saya menatap putra saya. Karena hukuman terbesar bukanlah kebisingan, melainkan keheningan. Biarkan mereka hidup dalam rasa malu selamanya. Itu lebih buruk dari apapun. Julien mengangguk. Lalu ia duduk di sampingku di bawah langit senja yang tenang. Kami berdua tahu semuanya sudah berakhir. Tak ada lagi bisikan di meja makan. Tak ada lagi luka. Yang tersisa hanyalah kebenaran, dan keheningan yang terasa seperti perisai, melindungi akhir dari segalanya dan awal dari sesuatu yang baru.